Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, balik lagi di channel Kulkul. Ya, setelah sekian lama channel ini hibernasi, sekarang udah mulai bangun lagi nih. Jadi di video perdana pasca hibernasi, aku mau berbagi pengalaman terkait Google Earth. So, langsung putar intronya. Tes, ya. Oke teman-teman, jadi di sini aku bakal sharing gimana caranya untuk menyimpan data dari Google Earth ke Microsoft Excel dengan cepat. Jadi kita nggak perlu copy paste satu per satu, apalagi namanya copy paste koordinatnya. Wah, itu pasti pegel banget. Nah, tapi sebelum itu, jangan lupa teman-teman untuk klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya makin banyak orang yang terbantu dengan adanya video ini. Oke, langsung aja kita ke langkah-langkahnya. Yang pertama teman-teman harus menyiapkan yaitu Google Earth Pro, salah satu aplikasi dari Google Earth. Gimana cara mendapatkannya? Ya mudah saja, yaitu yang pertama dengan menggunakan Google Chrome ya, atau pakai Mozilla juga terserah. Buka Google, download aja, download Google Earth gitu ya. Nah kemudian ini ada versi Earth Google, ini tinggal diklik. Nah, setelah itu di sini ada Google Earth untuk web, untuk seluler, dan untuk Pro untuk desktop ya, Google Earth Pro untuk desktop. Nah, kita yang pilih yang ini untuk desktop. Nah, kemudian tinggal download Earth Pro di desktop. Nah, karena ada ini, nanti langsung klik setuju dan unduh. Setelah itu nanti bakal memasang secara otomatis dan bakal ada aplikasi Google Earth terpasang di laptop teman-teman. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, kita buka aplikasi Google Earth yang telah kita download, bisa melalui shortcutnya tadi atau kita search saja Google Earth gitu ya. Nah, ini sudah ada Google Earth Pro di sini ya. Langsung aja kita buka. Nah, ya jadi uniknya Google Earth daripada Google Maps itu enak ya. Awalnya ada kayak ceritanya gitu. Jadi buminya 3 dimensi kemudian berputar ya. Dan di sini kita juga bisa muter-muter buminya. Biar orang-orang di bumi pada pusing gitu ya. Oke, setelah kita udah ada Google Earth, kemudian ada Google Earth dan ada tujuan ya. Itu pastikan teman-teman juga sudah mempunyai Microsoft Excel ya. Dan pastinya sebagian besar laptop sudah ada Microsoft Excel. Jadi langsung aja kita mencari lokasi apa gitu yang mau kita simpan. Nah, berhubung sekarang cuacanya lagi panas, jadi aku mau mencari ya lokasi mana aja sih di Kota Malang itu yang jualan es krim gitu ya. Siapa tahu kan ada sesuatunya gitu. Jadi langsung aja pertama kita klik di kolom search ini. Misalkan di sini aku mau mencari penjual es krim ya, penjual es krim di Kota Malang. Nah ini, kemudian langsung aja klik search atau enter. Nah nanti otomatis ini langsung si buminya langsung ngezoom ke tempatnya ya. Wah, di sini ada macam-macam nih, ada Bevigil Gelato and Friends, konfeti es krim dan sebagainya. Jadi untuk teman-teman yang penasaran real tempatnya gimana, silakan dicari sendiri. Nah, kemudian di sini hanya ditampilkan sampai J atau 10 list aja. Tapi di sini ada tombol bunderan ya. Ini menunjukkan bahwa masih ada list berikutnya. Nah, jadi kita bisa melihat nanti ada beberapa list gitu ya terkait penjual es krim di Kota Malang itu apa aja. Nah, tapi kan tujuan kita tadi untuk menyimpan datanya ya, termasuk data koordinatnya. Nah, langkah berikutnya setelah kita mencari tempatnya kemudian sudah didapatkan di sini, itu kita bisa dengan mengklik kanan kemudian save to my place ya, atau
Kalau misalkan teman-teman merasa semua list ini ya, di satu list ini perlu semua, nggak cuma satu itu tadi, perlu semua, langsung aja klik yang ini, folder ini ya. Nah, klik, nanti otomatis masuk di bawah sini, penjual es krim di Kota Malang. Nah, kemudian ini kan masih list yang pertama. Nah, di sini kan masih ada berikutnya. Itu kita klik aja. Dan ternyata di sini ada 10 juga. Nah, karena kita mau nyimpen semuanya, kita klik yang bagian bawah sini. Nah, kita klik. Berarti kita sudah simpan di My Place. Kemudian kita berikutnya. Nah, sampai J juga berarti ada 10 ya. Berarti kurang lebih sekarang sudah ada 30 penjual es krim yang terdeteksi di Google Earth ya. Di Kota Malang. Kita save lagi pakai copy the current search result to My Place ini. Nah, gitu semuanya sampai dikira teman-teman itu cukup ya. Nah, kalau di sini mungkin aku mau nyoba buat menyimpan semuanya. Kira-kira ada berapa banyak sih penjual es krim yang terdeteksi di Google Earth ini ya. Meskipun ini ada, oh ya betul, pondok wisata. Aku kira tadi ini pondok aja gitu. Kok masuk? Oke. Jadi di sini kita bakal cari ya sampai mana sih penjual es krim di Kota Malang itu. Oh ya, kasus yang sama juga bisa dilakukan misalkan teman-teman mencari rumah sakit di provinsi tertentu atau tempat wisata di provinsi tertentu. Itu bisa aja di sini dicari ya. Rumah sakit di provinsi apa atau di kota mana di provinsinya ya. Kemudian search, kemudian dicari, kemudian di save dulu, kemudian di next listnya sampai ngepol gitu. Nah, berarti itu kita udah mengcopy semua data yang berkaitan dengan hal-hal yang kita cari tadi. Nah, di sini mungkin aku coba lanjutinnya sampai semana sih penjual es krim di Kota Malang itu. Next, kita ke list yang keempat, kemudian langsung kita save. Kemudian yang kelima, ini satu list kurang lebih 10 ya, berarti sudah ada 50. Kemudian kita yang keenam, ini 60 ya. Oke, udah ada 60 penjual es krim. Jadi nggak usah bingung nyari tempat penjualan es krim di mana. Setelah itu di save lagi nih, udah ke-7, kemudian ke-8. Oh ya, ini kecepatan untuk menampilkan tergantung internet dan laptop masing-masing ya. Kemudian ini ke-9. Apakah ini terakhir 100 penjual es krim? Deng, oh tidak, masih ada lagi ya. Berarti ada 100 lebih penjual es krim di Kota Malang. Kita cari masih sampai seberapa dia kuatnya ya. Oke, 11. Kemudian ini 12. Kemudian ini ada 13. Kemudian ini ada 14. Kemudian ini ada 15. Oh ya, sama sekedar reminder ya, terkadang juga tempat-tempat di Google Earth itu belum terverifikasi. Kadang ada rumah orang itu dijadiin tempat wisata dan kawan-kawan. Jadi teman-teman nanti bisa mengecek ya sendiri-sendiri apakah benar itu tempatnya. Nah, di sini kita asumsikan tempat-tempat yang terpilih di sini itu sudah benar ya, sudah benar-benar tempat penjualan es krim, bukan tempat penjualan yang lain gitu ya. Ini udah 17, 170 penjual es krim di Kota Malang sudah tersimpan. 18. Oke, menuju 200 penjual es krim ini ya. 19. 20. Oke, mantap. Pas, nggak ada lingkaran lagi ya. Ya, jadi sampai sini kita udah tahu di Google Earth itu telah menyimpan 200 data penjual es krim di Kota Malang. Wah, mantap ya. Ini bisa kira-kira mecahin rekor kayak 200 penjual es krim di Kota Malang. Mungkin misal teman-teman ada yang juga pengen mengcompare ya penjual es krim di kota masing-masing, silakan dicari sampai seberapa banyak, kemudian tulis di kolom komentar ada berapa. Kalau di Kota Malang ada 200 nih yang ada di Google Earth. Oke, setelah filenya sudah kesimpan semua ya, coba sih kita hitung apakah benar 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, mantap. Udah ada 20 folder yang isinya masing-masing tadi 10 ya, 10 tempat. Nah, folder-folder ini bisa di-save satu-satu ya, tapi kurang efisien gitu. Mau nge-save 20 kali sebanyak itu kayaknya ya capek juga gitu. Nah, kita cari cara yang lebih praktis lagi. Jadi di samping kita nggak perlu mengcopy, kita langsung nge-save semuanya 200
dengan satu kali klik, yaitu di My Place ini. Nah, My Place ini kan menyakup semua ya, 20 ini yang kita save tadi. Di My Place ini kita klik kanan, kemudian Save Place As, klik kanan. Nah, di sini misalkan kita kasih nama apa ya, penjual es krim, penjual es krim di Kota Malang. Kemudian kita jadiin KML ya, di sini jadikan kayak KML aja. Kemudian kita save. Oke, sudah. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman tanya gimana sih nanti cara membuka filenya, mudah aja. Jadi tinggal dibuka folder yang tadi ya kan di sini. Kemudian kita klik penjual es krim di Kota Malang, diklik kanan, kemudian jangan lupa di open ya. Open with-nya itu menggunakan Excel. Nah, ini open with Excel gitu ya. Penjual es krim di Kota Malang, open with-nya Excel. Kalau misalkan dari teman-teman nggak muncul langsung Excel, jangan panik dulu. Kita klik plus another app, choose another app, kemudian more apps. Nah, di sini dicari tuh. Nah, look for another apps on PC ini biasanya banyak. Tapi sebagian besar sudah ada sih, mungkin di other option yang sudah ada Excel pastinya. Nah, kemudian klik Excel, kemudian kita oke. Dan hasilnya ding ding ding. Nah, ini bukan error ya, cuma ada peringatan gitu. Corruptor on unsafe, jadi rawan korup. Jadi kita yes aja, kemudian kita oke, as an XML tabel, dan hasilnya dinding langsung kedapatan semua data penjual es krim termasuk nomor teleponnya. Ya, ini langsung ada koordinatnya ya, kesimpan semua. Oke. Nah, di sini mungkin biasanya nanti teman-teman ada yang bingung, ini kenapa kok koordinatnya ada yang berbeda gitu ya. Nah, kita lihat ini apa ini, es krim halal Malang. Kemungkinan kalau yang ada lebih dari satu koordinat, kan ini kan cuma satu ya, cuma satu, itu titik gitu ya. Kemungkinan ini ada beberapa titik atau lokasi atau yang lainnya gitu. Nah, misalkan nanti teman-teman menemui kondisi yang sama, mungkin ya saranku bisa diambil salah satu titik saja, kan setidaknya merepresentasikan dari semuanya gitu. Atau karena ini sebagai contoh, mungkin biar mudahnya nanti kita hapus saja ya, tapi jangan ding emang. Kita pakai yang 2 titik terdepan aja ya, jadi yang dibatasi sampai 0 ini 3 sini, 1, 2, 3, kita pakai itu aja. Nah, kemudian yang sisanya kita delete aja. Ini sebagai contoh aja ya. Misalkan nanti penanganan sesungguhnya itu ya dicari gimana cara menangani yang sesungguhnya gitu. Karena ini hanya contoh aja biar intinya memudahkan untuk menyimpan data gitu. Dan pastikan semua koordinat itu ada di satu kolom gitu. Nah, kayak di sini kan di satu kolom. Enggak usah. Dan kita cek lagi apakah masih ada yang sama. Oke, cuma satu tadi ya mungkin yang agak beda gitu. Nah, misalkan teman-teman ada yang tahu nih yang nonton video ini, kenapa kok tadi koordinatnya ada banyak, bisa sharing di kolom komentar ya. Kita sharing berbagi ilmu. Oke, udah lurus ya koordinatnya di kolom NS satu koordinat semua. Setelah itu sama. Nah, ini nggak ada alamatnya tapi yang es krim halal Malang ya udah nggak apa-apa ya. Nah, kemudian di sini ya, antara address sama snippet itu biasanya sama. Jadi mungkin kita hapus yang snippet aja biar nggak kebanyakan kolom nanti. Kemudian description ini HTML-nya ya, bisa kita delete aja. Dan style dan name-nya ini, sama value yang linknya kita delete aja. Jadi misalkan tinggal koordinat gitu. Nah, ini juga bisa dihapus aja dah. Nah, oke. Jadi di sini udah ada ya. Tapi di 2 baris pertama ini cuma judul, jadi bisa dihapus saja. Baris kedua dan ketiga maksudnya, kan baris pertamanya nama kolom. Bisa di delete. Nah, oke. Jadi di sini tadi kan ada 200 ya perkiraan. Dan ternyata benar 201 ya. Tadi kan A sampai J 10 dikali 20 kali menyimpan ya, 200. Di sini ada 201 karena yang baris pertamanya nama kolom. Oke, jadi aman ya. Oh iya, ini lupa. Ini dihapus saja.
Oke, tinggal ID juga dihapus saja nggak apa-apa. Oke, kita asumsikan buat kolom-kolom yang diperlukan ini ya. Ini misalkan jadinya nama penjual, ya nama penjual gitu. Ini kemudian jadi alamat, ini kemudian jadi nomor telepon gitu, nomor telepon. Nah, kemudian ini coord ya. Mungkin di sini aku kasih nama coord X dulu. Nah, kemudian misalkan teman-teman yang sukanya berhubungan dengan peta mempeta ya, atau bermain dengan software-software geografis gitu kayak QGIS, ArcGIS dan kawan-kawan, mungkin ada yang nanya ini kan ada di satu tempat ya coordnya. Itu gimana? Kalau aku pribadi lebih senang mecah ini jadi langsung 3 kolom. Jadi biar memudahkan untuk membaca juga ya. Jadi langsung klik di kolom D ini, setelah itu di data. Habis dari data, kemudian kita klik text to column. Nah, kemudian delimited betul ya. Kita next. Nah, kan ini pemisahnya koma, jadi klik aja yang koma. Bakal ada contohnya jadi kayak gini, kemudian next, dan finish. Oke, langsung jadi kepisah ya semuanya. Nah, yang di kolom terakhir itu koordinat Z-nya. Tapi biasanya kalau peta datar itu nggak pakai koordinat Z ya. Jadi nggak apa-apa, kita kasih nama aja di sini coord Y. Kemudian di sini jadi coord Z. Nah, oke, sudah. Jangan lupa disimpan dulu biar nanti nggak hilang, nggak nangis gitu ya waktu hilang. Misalkan di sini penjual es krim di Kota Malang, tapi formatnya kita Excel aja ya, Excel workbook. Nah, oke, sudah. Dari sini teman-teman udah menyimpan koordinat X dan Y dari tempat-tempat yang dibutuhkan. Di sini kita mencari tempat es krim ya. Sudah tersimpan dengan cepat tadi, kurang lebih ya butuh waktu 2 menit gitu ya untuk menyimpan. Tapi kalau ngekliknya agak lama gitu ya, soalnya ada 200 tadi. Dan tapi daripada mengcopy paste satu-satu ya capek gitu ya, mendingan langsung ini aja. Oke, ini jadi langkah-langkah untuk menyimpan data dari Google Earth ke Excel dengan cepat, tanpa lambat gitu ya. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupannya teman-teman kalau memang diperlukan. Untuk gimana sih cara memasukkan ini ke software SIG atau penggunaannya gimana, kita bahas di video berikutnya. Terakhir, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini supaya lebih banyak lagi orang-orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih.